Di tengah bentangan langit dan bumi, berdiri takhta Tuhan, pusat segala kuasa dan kebijaksanaan semesta. Mengelilinginya adalah kerub yang suci, makhluk mulia yang paling hampir kepadanya, memimpin bala tentera malaikat dalam ketaatan yang tidak berbelah bahagi. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kerub memainkan peranan yang luhur. Bukan sekadar penjaga kesucian, tetapi juga utusan kasih yang dihantar demi misi penyelamatan ilahi. Melalui wahyu nubuat yang tersingkap dalam Alkitab, Tuhan menyingkapkan tirai yang memisah dunia fana dan alam rohani. Maka terbukalah pandangan kepada kita. Kerub itu masih teguh di sisi takhta yang maha tinggi, bersedia menjalankan titahnya demi kasihnya yang abadi kepada umat manusia. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan melalui video kali ini, saya akan mengungsikan ringkasan bagi pelajaran yang ketujuh dengan topik asas untuk nubuatan. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk mendapat ringkasan maklumat untuk pelajaran minggu ini. Saudara, tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Yesaya 6 ayat 8. Katanya, "Setelah itu kudengar suara Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi bagi kita? Maka kataku, ini aku, utuslah aku." Ayat ini menggambarkan panggilan Tuhan dan jawaban sukarela oleh Nabi Yesaya setelah disucikan. Ia menunjukkan bahwa pengampunan mendahului pelayanan dan kerelaan hati adalah kunci dalam menjawab panggilan ilahi. Ayat ini melambangkan penyerahan diri sepenuhnya untuk menjadi utusan Tuhan demi misi sucinya. Saudara, kita mulakan dengan ringkasan bagi pelajaran hari Ahad yang bertajuk, "Ini aku, utuslah aku." Kita baca dari Yesaya 6 ayat 6, katanya, "Kemudian satu daripada para malaikat serafim itu terbang ke arahku dengan membawa bara api yang diambilnya dengan penyepit dari atas mezbah." Penglihatan Yesaya tentang takhta Tuhan membukakan hakikat dirinya yang hina. Lalu ratapnya bergema, "Malangnya aku binasa," katanya. Dalam cahaya kemuliaan ilahi, segala kegelapan tersingkap dan tiada ruang lagi untuk alasan. Namun di tengah kesadarannya, malaikat serafim datang dengan bara api dari mezbah, menyentuh bibirnya, menyucikan dia, mengampuni dan mempersiapkannya bagi tugas yang suci. Dari rasa ngeri kepada keberanian, Yesaya kini berdiri teguh, rela diutus oleh Tuhan. Seperti serafim yang membara dan seperti Yohanes Pembaptis, pelita yang menyala, Yesaya menjadi saksi kemuliaan bagi Tuhan. Maka bagi setiap insan yang telah disentuh oleh kasih dan darah penebus, seruan Yesaya mengalir di dalam hati, "Ini aku, utuslah aku." Satu panggilan untuk melayani dalam terang rahmat-Nya. Tajuk kedua yang kita kaji minggu ini ialah dua kerub. Dari Kejadian 3 ayat 24 kita baca, "Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan." Sejurus selepas manusia diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan menyalakan cahaya harapan melalui janji tentang Mesias. Di pintu gerbang Eden, dua kerub ditempatkan, bukan sekadar penjaga pohon kehidupan, tetapi lambang janji pemulihan. Kilauan cahaya di antara mereka menggemahkan gambaran tabut perjanjian, takhta suci Tuhan. Perkataan syakan yang digunakan dalam Kejadian 3 ayat 24 menunjukkan Tuhan mendirikan tabernakelnya di sebelah timur Eden, yang merupakan simbol kehadirannya yang kekal. Kerub menjadi lambang hadirat ilahi seperti yang digambarkan dalam mezbah, takhta dan pujian oleh 24 tua-tua yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 45.
Maka dari dalam ruang taktahnya itu kita telah diampuni, diajak menyembah dan mengakui Dia sebagai pencipta Raja yang abadi. Seterusnya pada Selasa kita mengkaji topik seperti bara api yang menyala. Dari Wahyu 4 ayat 6 berkata, di hadapan takhta itu juga kelihatan sesuatu yang seperti lautan kaca, jernih seperti hablur. Di sekeliling takhta itu terdapat 4 makhluk, satu di setiap sisi, bahagian depan dan belakang makhluk itu penuh dengan mata. Gambaran tentang kerub yang mengelilingi takhta yang maha kudus sebagaimana digambarkan dengan indah melalui penglihatan Yesaya, Yehezkiel dan juga Yohanes yang mengalir dalam keselarasan yang suci dan agung. Yesaya melihat serafim yang berapi bersayap 6 memenuhi bait suci dengan asap pujian, kudus, kudus, kudus. Yehezkiel pula memerhati makhluk-makhluk bercahaya seperti obor, bersayap 4 dan berwajah 4. Manusia, singa, lembu, dan burung helang bersinar dengan terang kemuliaan. Sementara Yohanes pula menyaksikan makhluk hidup penuh mata, bersayap 6, berseru-seru pujian yang sama. Mereka bersinar, mata mereka ibarat cahaya pengetahuan, memantulkan keagungan Tuhan. Maka segala makhluk bermula dari manusia ciptaannya hingga kepada malaikat yang mulia dijadikan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Allah yang abadi. Saudara, topik seterusnya ialah Tuhan di tengah umatnya. Wahyu 4 ayat 7 berkata, makhluk yang pertama rupanya seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, dan yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat rupanya seperti burung helang sedang terbang. Gambaran kerub yang mengelilingi takhta Tuhan amat sepadan dengan lambang pada setiap bendera atau panji dari 4 suku utama Israel, yaitu Efraim dengan lembunya, Dan dengan helangnya, Ruben dengan wajah manusia, dan Yehuda dengan singanya yang berkemah di keempat penjuru kemah suci seperti yang dilihat dalam penglihatan Yehezkiel dan Yohanes. Susunan yang sama digambarkan dalam Yerusalem baru dengan 12 pintu gerbang, 3 di setiap sisi melambangkan keterbukaan dan kesatuan dari 4 penjuru bumi. Segala ini menyatakan kerinduan Tuhan untuk bersemayam di tengah-tengah umatnya, dikelilingi oleh mereka yang mengasihi dan memuji Dia. Hasrat suci ini akan terlaksana sepenuhnya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun saudara, dalam anugerahnya yang mulia, kita telah pun diberi tempat rohania di hadapan taktahnya, hidup dalam kehadiran kasihnya hari ini. Seterusnya, tajuk terakhir yang kita kaji pada minggu ini ialah kejatuhan Lucifer. Di dalam Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, kemudian tiba-tiba aku melihat anak domba berdiri di puncak gunung Sion dan bersama-samanya 144.000 orang dengan namanya dan nama bapanya tertulis di atas dahi mereka. Saudara, malangnya tidak semua kerub menjalankan tugas mereka dengan setia. Ada satu kerub, yaitu Lucifer, yang dahulu berdiri mulia sebagai kerub pelindung di sisi takhta Tuhan, sepatutnya mencerminkan kemuliaan penciptanya. Namun kesombongan menumbuhkan pemberontakan dan dia disingkirkan dari gunung Tuhan. Sebaliknya, suatu hari nanti orang-orang tebusan yang tidak terkira jumlahnya akan berdiri bersama anak domba di gunung Sion. Dipulihkan keadaan surgawi oleh kasih Kristus. Kekosongan di surga akibat kejatuhan setan akan diisi oleh umat yang ditebus, yang berupa bukti kemenangan pada Injil. Dalam bilik takhta surgawi, malaikat berseru pujian atas darah penebus yang menebus manusia dari setiap suku dan bangsa. Inilah gema Injil kekal yang disampaikan kepada seluruh bumi bahwa Yesus telah mati bagi semua dan siapa yang percaya akan menerima hidup yang kekal yang mulia. Seterusnya saudara, saya membaca ringkasan petikan pena inspirasi yang berbunyi, segala makhluk surgawi bersatu dalam kasih misi ilahi
tekun melayani demi keselamatan umat Tuhan di dunia yang rusak. Mereka bergerak pantas di bawah perintah Kristus, menyatakan kuasa dan belas kasih-Nya, menjadi teladan kepada gereja sambil Dia berdiri bekerja bagi kita dari istana surga. Seterusnya, berikut adalah kesimpulan dari ringkasan pelajaran Alkitab pada kajian kita kali ini. Pertama, takhta Tuhan adalah pusat kasih dan penyelamatan yang dikelilingi oleh makhluk surgawi yang setia, yang bekerja tanpa henti demi keselamatan umat manusia dan pemulihan ciptaan kepada kemuliaannya yang asal. Yang kedua, Kristus adalah inti segala pelayanan surgawi dan harapan dunia, dan setiap insan yang menerima pengampunannya dipanggil untuk menyambut panggilan ilahi. Ini aku, utuslah aku, dalam membawa terang Injil kepada seluruh dunia. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang. Dan sekali lagi, jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.